atau banyak yang malah mengajak untuk dalam tanda kutip itu adalah investasi bodong. Oleh karena itu saya yang menurut saya pertama-tama yang saya utamakan bukan keuntungan. Karena buat saya kalau siapapun itu akan layak dapat untung. Jadi pesan papa saya dari dulu sama papa saya, jangan pernah cari uang. Jangan saya heran, jangan cari uang terus gimana caranya ini kita makan apa? Papa saya bilang, jangan cari uang, tapi layakkanlah dirimu agar uang yang cari kamu. Uang itu kakinya 4, kita kakinya 2. Kita mau kejar uang kalah terus. Nah, tapi kalau Anda itu sudah uang yang menghampiri Anda, lari kemanapun uang akan datang. Caranya gimana? Adalah paling gampang itu adalah cari pekerjaan yang dimana Anda itu sangat senang sekali dan melakukannya dengan segenap hati walaupun nggak dibayar. Nah di situ intinya adalah uang akan datang kita. Jadi itu pesan dari papa yang sampai sekarang selalu saya ingat. Dan kalau ditanya apakah pasti untung di film, wah, semua orang udah pasti tahu, nggak mungkin ada yang pasti untung. Tapi siapa yang, kalau menurut saya, siapa yang berani untuk berbicara mengenai investasi? Kalau enggak, saya mulai dari diri saya sendiri. Kalau saya mengharapkan orang lain bicara mengenai investasi, mengenai masa depan Indonesia ini, ya harus banyak orang yang mengerti mengenai investasi. Itu kalau dari saya sih. Nah, mungkin ada kesulitan nggak sih untuk mengimplementasikan atau menerapkan di pesan-pesan yang di film ini? Jadi kebetulan saya juga muridnya beliau ya. Jadi saya tahu lah yang beliau masuk di film itu. Jadi kita masuknya smooth, nggak yang hard selling banget membuat orang wah ini film tentang investasi. Tapi kita lebih ke visualnya orang-orang yang bekerja, orang-orang investasi yang benar itu seperti apa gitu sih, lebih ke buat cerita sehari-hari sih. Dan pada dasarnya memang cerita ini juga ada di kehidupan nyata, juga ada orang-orang yang punya uang cuman dipakai untuk foya-foya, punya uang yang dipakai untuk nabung, dipakai investasi, memang ada. Cuman kita nggak 100% di movie ini kita buat itu, cuman memang ada pesannya. Misalnya kayak 20% tapi 80% lebih ke cerita. Karena kalau kita buat 50-50 juga PR juga nanti filmnya gimana. Sedangkan kita kan juga butuh film yang bagus itu kan bukan cuma butuh pesan moralnya, tapi juga butuh orang yang nonton sehingga pesannya nyampe gitu kan. Kalau kita dari awal udah kemasnya terlalu hard selling banget, orang malas nonton, akhirnya pesannya juga nggak nyampe, jadi juga percuma kan. Makanya di film-film itu adalah kayak Cinta Lima Unsur atau hal-hal lainnya. 3 film yang Pak Hendra buat ya yang paling hard selling banget menurut saya itu masih Incredible Love. Tapi kalau yang ini benar-benar yang lembut banget sampai orang itu nggak nyangka kalau itu sebenarnya ada pesan moral di dalamnya gitu sih. Untuk setting sendiri nanti akan ya setting. Oh, kalau syuting nanti kita ada syuting di Sudirman, ada di Jogja, ada di Tangerang, rencananya ada di Thailand, ada beberapa scene di Thailand gitu. Itu aja sih kalau yang lokasi. Mulai kapan? Kita mulai start tanggal 3 Juli. Ya. Estimasi selama berapa lama tuh? Estimasi syuting 20 hari syuting. Total day semuanya. Tahu. Pemilihan pemainnya mungkin bisa dipertimbangannya apa? Alasan memilih Junior Lim. Oh iya. Jadi kalau Junior Lim dari beberapa kita sempat casting beberapa pemain lah datang gitu kan, yang pasti otomatis pasti Enis Chinese gitu ya datang kan, nggak banyak juga pilihannya gitu kan. Terus diantara beberapa ada tiga yang datang, keempat junior. Terus kita diskusi juga, liatin foto-fotonya. Karena ini beliau juga yang nulisnya, ide ceritanya dari beliau. Saya di sini kan memang cuma sebagai produser ya. Saya cuma benar-benar saya buat, jadi lebih ke direkturnya, lebih ke beliau gitu kan. Jadi saya cuma ini cocok apa enggak? Karena rata-rata biasanya penulisnya kan 2, ada Mas Erwin juga penulisnya. Kadang-kadang itu penulis pada saat dia nulis dia punya imajinasi sendiri kan, dengan yang main cocoknya ini gitu kan. Kadang-kadang kita lebih bagus ini nih, tapi karena menurut beliau
karakternya yang lebih cocok ini, karena oh ya udah oke, kita lebih ke oke, kalau misalnya karakter menurut beliau ini oke. Tapi pas nyampe ke sininya pas reading dan akhirnya kita pas PPM reading berapa kali kan, oh saya paham alasan beliau kenapa milih gitu loh, karena memang karakternya Cibeng seperti itu dan saya kan nggak tahu Cibeng itu kayak gimana kan, maksudnya produser kan taunya ya udah oke, kita buat berapa dananya kita siapin lalala atau gimana. Tapi kalau director lebih ke dia punya ekspektasi sendiri bagaimana skenario yang dia buat visualisasiin dan karakternya harus sama dengan yang akan kita visualisasiin nanti gitu sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.